Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 5 Biomimikri TPB 25 akan menampilkan hasil kerja kami tentang algoritma deep learning yang terinspirasi dari otak manusia. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama anggota-anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Antonius Roland Solon Sibarani, NIM 121210193 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Deapa Pramudia dengan NIM 121210194 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Astira, NIM 1212174, Prodi Teknik Sipil TPB 25. Nama saya Panuna Baban dengan NIM 121300074 dari Prodi Teknik Kelautan. Nama saya Sania Salsabila dengan NIM 121300070 dari Prodi Teknik Kelautan. Halo, perkenalkan nama saya Trikani Senduru, NIM 121460115, Prodi Teknik Perkeretaapian, kelas TPB 25. Perkenalkan, nama saya Yogi Alfonsus dengan NIM 121010192 dari Prodi Teknik Sipil dan kelas TPB 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini Dahlan Lubis dengan NIM 121300075 dari TPB 25 dan dari Prodi Teknik Kelautan. Terima kasih. Biomimikri merupakan salah satu teknologi pemanfaatan alam yang menyajikan konsep pemecahan masalah pada kehidupan dalam bentuk model ataupun teknologi. Biomimikri adalah ilmu yang memungkinkan pengembangan keberlanjutan dan memiliki dampak positif pada bidang ilmiah yang dapat dikembangkan secara luas untuk kemajuan suatu negara dan tentunya juga bermanfaat dalam kehidupan. Penggunaan biomimikri dengan mengidentifikasi fitur-fitur dan fungsi tertentu dari alam, baik dalam hal organisme atau dalam ekosistem tersebut, kemudian berkembang menjadi sebuah inovasi baru yang menjadi sebuah konsep awal dari biomimikri kami. Kami mengambil penerapan pada biomimikri yaitu algoritma deep learning yang terinspirasi dari struktur otak manusia. Pengertian Deep Learning. Deep Learning merupakan subbidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Networks atau disingkat ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Artificial Neural Network adalah model yang terinspirasi oleh bagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Tiap neuron pada otak manusia saling berhubungan dan informasi mengalir dari setiap neuron tersebut. D. Jenis algoritma Deep Learning. Deep Learning terdiri dari beberapa jaringan saraf tiruan yang saling berhubungan. Berikut ini beberapa algoritmanya. A. Convolutional Neural Network atau CNN. CNN terdiri dari banyak lapisan untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Ia biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Saat ini, CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan mendeteksi anomali. Input layar pada CNN berupa tensor yang memiliki lebar, tinggi, dan kedalaman. Hal inilah yang membuat CNN dapat digunakan untuk analisis citra. Karena kita tahu citra digital memiliki lebar, tinggi, serta memiliki kedalaman dalam bentuk saluran warna merah, hijau, dan biru. Berikut ini merupakan bentuk arsitektur CNN. B. Recurrent Neural Network atau yang disingkat RNN merupakan salah satu bentuk arsitektur ANN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan atau sequential data. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series, contohnya ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang Natural Language Understanding atau pemahaman bahasa alami.
misalnya penerjemah bahasa. Secara sederhana, RNN memiliki memori yang berisi informasi perhitungan terakhir, dan yang membedakan RNN dari Artificial Neural Network atau ANN Long Short Term Memory Network, disingkat LSTM. LSTM merupakan tipe Recurrent Neural Network yang dapat mempelajari data historis atau time series. LSTM merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. LSTM sangat kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks seperti speech recognition, speech to text application, komposisi musik, dan pengembangan di bidang farmasi. Self-organizing maps. Algoritma ini mampu membuat visualisasi data secara mandiri. SOM diciptakan untuk membantu penggunanya dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Manfaat deep learning. Berikut adalah manfaat teknologi deep learning. Yang pertama, memaksimalkan kinerja unstructured data dalam aplikasi atau situs web. Kedua, menghilangkan kebutuhan teknologi untuk rekayasa fitur. Ketiga, memberikan tampilan output yang jauh lebih berkualitas. Keempat, mengurangi biaya operasional development. Kelima, teknik manipulasi data yang efektif. F. Penerapan Deep Learning. Salah satu contoh penerapan Deep Learning yang paling terkenal adalah pada Netflix dan YouTube. Dalam kedua platform streaming ini, Deep Learning digunakan sebagai alat untuk memberikan rekomendasi video. Perangkat canggih tersebut memanfaatkan minat dan kebiasaan pengguna untuk menemukan video yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan. Selain kedua platform di atas, berikut ini kegunaan Deep Learning. Virtual Assistant, Cortana, Alexa, dan Siri. Visi untuk mobil tanpa pengemudi, Tesla. Chatbots dan layanan pelanggan otomatis, Sephora, Fandango, dan Equator. Sistem penerjemah, Google Translate dan Say Hi. Facial Recognition, Facebook dan iOS. Marketplace dan e-commerce, Amazon dan Myntra. Sekian pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.